Itu adalah proyek rumah dinas Wali Kota Banjarmasin. Nantinya Tugu Palnol ini juga akan dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, yaitu salah satunya sebagai Assalamualaikum. Hari ini Minggu pagi. Kita lagi ada di kawasan Siring Sungai Martapura, Banjarmasin. Kali ini kita mau jalan-jalan melihat suasana Minggu pagi di kawasan, salah satu kawasan objek wisata yang ada di Banjarmasin. Nah, ini kita sedang berjalan di bawah jembatan Merdeka. Jadi ini semacam connecting bridge gitu, atau jembatan penghubung dari Siring Bekantan menuju ke kawasan Siring kawasan Siring Menara Pandang. Bisa dilihat banyak pedagang-pedagang dan juga banyak masyarakat. Memang kawasan ini menjadi salah satu tujuan wisata bagi masyarakat Kota Banjarmasin dan juga wisatawan dari luar kota. Selain menyajikan pemandangan sungai yang ada di tengah kota, juga menyajikan banyak jajanan. Jadi bisa berwisata sambil menikmati aneka jajanan. Di dermaga terapung juga banyak pedagang yang menjual aneka buah-buahan. Seberang sana bisa dilihat ada Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Dan di sini juga masih bisa kita lihat banyak alat transportasi air yang berlalu lalang. Karena memang di Banjarmasin sendiri alat transportasi air masih menjadi salah satu pilihan bagi masyarakatnya, baik itu untuk berwisata ataupun juga menjadi alat transportasi sehari-hari. Karena Sungai Martapura sendiri ini menghubungkan beberapa daerah, baik itu di dalam area Kota Banjarmasin ataupun juga ke daerah kabupaten atau kota tetangga. Jadi masih banyak berseliweran, khususnya melintasi Sungai Martapura. Itu masyarakat dari Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, bahkan juga dari Kalteng juga terhubung lewat alat transportasi air. Bisa dilihat yang dijual tidak hanya kuliner, bahkan ada yang jual tempered glass, casing handphone, dan benda-benda lainnya.
Ada yang jual sandal juga, topi. Kok jadi sandal. Nah, ini juga salah satu objek bersejarah di Kota Banjarmasin. Ini dulunya rumah kuno, rumah Ano yang berusia lebih dari 100 tahun kalau tidak salah. Tapi dipugar oleh pemerintah sehingga menjadi lebih modern, tapi bentuknya tidak banyak berubah supaya nilai historisnya juga tidak hilang. Nah, kawasan ini juga sering diisi dengan kegiatan-kegiatan dari komunitas. Bisa dilihat ada yang berolahraga. Nah, ini adalah Menara Pandang yang menjadi salah satu ikon wisata Kota Banjarmasin. Bisa dilihat, kalau dulu itu kita bisa naik ke atas puncaknya, tapi sekarang kayaknya udah ditutup, nggak tahu kenapa. Jadi sekarang kita hanya bisa melihat dari bawah. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen berwisata susur sungai bisa ke sini. Dan ini setiap hari ya untuk susur sungai ini, jadi setiap hari kalian bisa menaiki ataupun juga menyewa klotok. Klotok itu perahu bermesin seperti ini. Nah, jadi kalian bisa sewa, baik itu rombongan atau juga perseorangan. Harganya pun bervariasi. Jadi buat kalian yang pengen berwisata kuliner juga bisa ke sini. Ada yang jual pakaian juga. Dilihat klotok-klotok yang membawa wisatawan bersusur sungai sampai dengan saat ini masih banyak sekali berseliweran. Jadi untuk rute susur sungai sendiri itu macam-macam. Ada yang bisa sampai ke Pulau Kembang, ada yang cuma bolak-balik di Sungai Martapura. Jadi tergantung dengan charteran. Nah, jadi kalian yang pengen susur sungai itu bisa memilih paket mana saja yang pengen dinikmati. Tadi kita berada di sisi sebelah sana, di sisi Siring Menara Pandang. Saat ini kita berada di sisi Siring Tugu 0 km. Jadi Siring Sungai Martapura ini terbagi menjadi dua sisi. Ada sisi sebelah sana, itu biasa disebut dengan Siring Menara Pandang, dan sisi sebelah sini disebut Siring 0 km. Nah, jadi biasanya masyarakat memanfaatkan dua area ini untuk berolahraga pagi dan juga mengadakan berbagai kegiatan. Jadi meskipun tidak weekend, kawasan sini memang kerap, khususnya pagi, itu dijadikan tempat untuk berolahraga. Seberang sana itu adalah proyek rumah dinas Wali Kota Banjarmasin yang saat ini sedang dikerjakan. Jadi nantinya rumah dinas Wali Kota Banjarmasin yang semula berada di Dharma Praja akan pindah ke sini. Bisa dilihat itu proyeknya sedang berjalan. Mungkin beberapa bulan ke depan atau mungkin tahun depan Wali Kota sudah bisa menempati rumah dinas. Dan lokasi rumah dinasnya ini bertepatan atau bersebelahan dengan Tugu 0 km atau Tugu Palno yang saat ini juga sedang dibangun oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Bisa dilihat, nah itu ini adalah proyek Tugu Palno atau Tugu 0 km.
Jadi kalau di sini kilometer itu disebut PAL. Jadi PAL 0, PAL 1, PAL 2. Itu artinya kilometer 0, kilometer 1, kilometer 2. Nah, ini proyek Tugu PAL 0 dan di sebelahnya proyek rumah dinas wali kota Banjarmasin. Nantinya Tugu PAL 0 ini juga akan dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, yaitu salah satunya sebagai wadah bagi UMKM, wadah untuk menggelar event-event seperti bazar dan sebagainya. Jadi semakin melengkapi kawasan wisata Siring Sungai Martapura. Kita doakan semoga cepat rampung dan semoga nanti setelah rampung bisa sama-sama kita jaga dan rawat supaya tetap terjaga dan tetap menjadi destinasi wisata unggulan Kota Banjarmasin. Bisa dilihat di seberang sana juga ada halte Sungai Menara Pandang. Jadi pemerintah sendiri itu mulai tahun kemarin sampai dengan tahun ini itu lumayan gencar membangun halte air. Jadi halte air ini halte integrasi antara alat transportasi darat seperti bus, taksi, ataupun juga ojek, ataupun juga kendaraan pribadi. Pokoknya alat transportasi darat dengan alat transportasi air. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen beralih dari transportasi darat ke air itu bisa melakukan perpindahan itu di halte sungai. Nah, jadi bisa memarkirkan kendaraannya di kantong parkir yang sudah disediakan, lalu kemudian beralih ke alat transportasi air, dan itu nanti bisa di halte air. Nah, jadi ini semacam halte peralihan lah, halte peralihan dari alat transportasi darat ke air. Nah, jadi ada di dua sisi, itu sisi yang Menara Pandang, dan saat ini kita menuju ke halte air yang ada di sisi Siring 0 km, ada di sebelah sana. Tapi ini masih terlindung tank proyek. Ini nantinya akan dibangun, mungkin direvitalisasi sepertinya, akan lebih dirapikan sih infonya. Jadi kita harus bergeser sedikit ke sisi jalan raya. Nah, ini juga banyak bus karena memang di sini menjadi salah satu halte yang cukup padat karena tengah kota kan ini. Jadi banyak penumpang bus yang turun naik di halte kawasan sini. Nah, ini halte integrasi yang berada di sisi Siring 0 km. Jadi penumpang yang ingin beralih dari alat transportasi darat ke alat transportasi air atau sebaliknya itu bisa menunggu di sini. Bisa dilihat banyak yang berfoto juga. Dan kawasan ini memang menjadi kawasan favorit bagi masyarakat. Nah, ini halte integrasi, bisa dilihat ya. Kalau kita ingin olahraga atau jogging, biasanya kita mutar Siring 0 km ini terus ke Jembatan Merdeka, lalu nyambung ke Siring Menara Pandang, lalu nanti muter lagi di Jembatan Pasar Lama atau Jembatan 9 November,
baru kita sampai di sini lagi. Nah, jadi kayak semacam apa? Oval gitu, apa rutenya. Di seberang sana bisa dilihat masjid terbesar di Banjarmasin yang juga menjadi salah satu ikon dari kota Banjarmasin, yaitu Masjid Raya Sabilal Muhtadin, yang mana nama Sabilal Muhtadin sendiri itu diambil dari sebuah kitab yang dikarang oleh salah satu ulama terkenal asal Kalimantan Selatan, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, jadi nama masjid ini diambil dari nama kitab karangan beliau yang masyhur bahkan sampai ke luar negeri ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen ke Masjid Raya Sabilal Muhtadin, itu bisa tinggal nyebrang aja dari kawasan Siring langsung ke sana. Hanya terjarak atau hanya berjarak beberapa meter saja, dihalangi oleh jalan raya. Jadi dekat sekali ya untuk ke Sabilal. Lihat di seberang sana masih ramai masyarakat yang berbelanja. Oke, sepertinya untuk video kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.